Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 6 akan membawakan materi tentang densitas. Adapun nama-nama anggota dari kelompok kami yaitu Azahara Pratiwi BP 20160025, Vicensia Putri Dewa BP 20160026, Novela Patricia Karonanta BP 20160027, Amelia Krista BP 20160028, Puja Sri Devi BP 20160038. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama itu pengertian densitas. Densitas batuan secara umum adalah perbandingan antara massa dengan volume total pada batuan tersebut. Ada 5 pengukuran density, yaitu true density, apparent density, particle density, bulk density, and in place density. Yang pertama ada densitas sejati atau true density, adalah massa dibagi dengan volume yang terisi oleh pori bebas yang terdapat pada suatu padatan. Penentuan true density secara tepat memerlukan pengisian struktur pori yang lengkap dengan fluida yang tidak berinteraksi dengan padatan tersebut. Kedua, ada densitas nyata atau apparent density, ditentukan dengan mencelupkan bobot sampel suatu padatan di dalam sebuah cairan, diikuti dengan pengukuran keakuratan cairan yang dipindahkan atau metode piknometer. Ketiga, ada densitas partikel atau particle density, adalah bobot dari satu volume dari suatu padatan, termasuk pori dan retakan. Keempat, ada densitas keseluruhan atau bulk density, adalah massa dari kumpulan suatu partikel padatan di sebuah wadah dibagi dengan volume dari wadah tersebut. Itu tergantung pada densitas sejati, ukuran partikel dan distribusi ukuran, bentuk partikel, kadar air permukaan, dan tingkat kekompakan. Kelima, ada densitas in situ atau in-place density. Batu bara memberikan pengertian bahwa lapisan batu bara dapat ditunjukkan sebagai ton per acre per feet dari tebal lapisan atau ton per square mile per feet dari tebal lapisan. Densitas in situ atau in place density harus ditentukan pada sampel yang dalam keadaan jenuh untuk menyesuaikan keseimbangan kadar air yang ada di bawah kondisi in situ. Nah, secara sederhana, suatu batuan memiliki dua komponen padatan dan komponen rongga atau pori. Keberadaan komponen padatan maupun komponen rongga mempunyai nilai yang beragam pada tiap-tiap batuan sehingga massa jenis dari suatu batuan berbeda dengan batuan yang lainnya. Ilustrasi pada gambar di bawah ini menunjukkan dua jenis batuan yang terdiri dari presentasi padatan dan rongga yang berbeda-beda. Namun, rongga yang terdapat pada batuan tersebut juga dapat terisi oleh fluida seperti air, minyak, ataupun gas bumi. Presentasi rongga yang terisi oleh fluida dikenal dengan istilah kejenuhan fluida. Untuk air dinamakan saturasi air atau SW. Nah, di sini ada gambarnya ya. Yang di biru ini ada sebuah rongga. Rongga itu ukurannya 20%, padatan terdapat 80%. Dan di bawahnya ada juga rongga yang 40% dan padatan 60%. Terdapat pengaruh komponen padatan terhadap densitas batuan. Komponen padatan yang terdapat pada batuan juga dapat memiliki massa jenis yang berbeda-beda. Massa jenis ini dikenal dengan istilah densitas matriks yang dapat dirumuskan, yaitu massa jenis sama dengan massa per volume. Satuan SI massa jenis adalah kilogram per meter kubik. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Alasan nilai massa jenis batuan berbeda-beda adalah sebagai berikut. Yang pertama, tiap batuan memiliki komposisi matriks yang berbeda-beda. Yang kedua, tiap batuan memiliki porositas yang berbeda-beda. Yang ketiga, tiap batuan terisi oleh fluida pada rongganya yang mungkin berbeda jenisnya dengan saturasi yang berbeda pula. Yang keempat, tiap batuan memiliki kondisi fisik, temperatur, dan kimia, salinitas yang berbeda-beda. Fungsi densitas batuan. Fungsi dari densitas batuan adalah untuk mengetahui seberapa besar nilai kepadatan dari batuan tersebut, lalu untuk mengetahui penambahan beban gaya pada suatu lereng dan dapat menentukan litologi batuan dikarenakan setiap batuan memiliki nilai densitas yang berbeda-beda. Selanjutnya ada aplikasi dari nilai densitas batuan.
Nilai densitas batuan digunakan pada perancangan geometri lereng, di mana dengan mengetahui bobot isi dari masing-masing litologi penyusun dari lereng tambang, sehingga dapat merancang lereng yang aman. Pada pembuatan jalan dengan mengetahui nilai kepadatan dari material, maka dapat merancang jalan yang dapat dilewati oleh beban tertentu. Pada pemilihan alat berat untuk melakukan penggalian material, jika diperoleh nilai densitasnya, maka dapat memilih alat berat yang cocok. Cara memperoleh nilai densitas pada batuan. Metode pengukuran densitas terbagi menjadi dua cara, yaitu yang pertama penentuan densitas di laboratorium. Densitas dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama bobot isi asli atau natural density, yang kedua bobot isi kering atau dry density, dan bobot isi jenuh atau saturate density. Dalam penentuan densitas di laboratorium digunakan persamaan-persamaan umum sebagai berikut. Yang pertama ada bobot isi asli, yaitu perbandingan antara berat batuan asli dengan volume total batuan. Yang kedua itu ada bobot isi kering, yaitu perbandingan antara berat batuan kering dengan volume total batuan. Yang ketiga itu ada bobot isi jenuh, yaitu perbandingan antara berat batuan jenuh dengan volume total batuan. Kemudian yang kedua itu penentuan densitas dengan geophysical well logging. Cara menentukan densitas batuan dari pembacaan log densitas adalah dengan menganalisis defleksi kurva pada log densitas dalam satuan gram per cc. Dari defleksi kurva pada log densitas itu dapat diketahui besarnya bulk density masing-masing litologi batuan. Ujian sifat fisik laboratorium. Bantuan mempunyai sifat-sifat tertentu yang dapat diketahui pada pengujian laboratorium, yaitu sifat fisik batuan seperti bobot isi, spesifik gravity, void ration, dan porosity. Penentuan sifat fisik batuan di laboratorium pada umumnya dilakukan terhadap percontohan atau sampel yang diambil di lapangan. Satu percontohan dapat digunakan untuk menentukan satu sifat batuan tersebut. Penentuan sifat fisik batuan merupakan pengujian yang bersifat tak merusak atau non-destructive test. Penentuan sifat fisik batuan, pengujian terhadap batuan yang dapat dilakukan di laboratorium meliputi 1. Bobot isi asli atau Y-NAT, yaitu perbandingan antara berat batuan asli dengan volume total batuan. Yang kedua, bobot isi kering atau Y-Dry, yaitu perbandingan antara berat batuan kering dengan volume total batuan. Yang ketiga, bobot isi jenuh Y-SAT, yaitu perbandingan antara berat batuan jenuh dengan volume total batuan. Yang keempat, berat jenis specific gravity of soil, yaitu perbandingan antara massa jenis sampel dibanding dengan massa jenis air. Yang kelima, porositas atau N, yaitu perbandingan antara volume rongga dalam batuan dengan volume total batuan dan dinyatakan dalam persen. Dan yang terakhir, angka pori E, yaitu perbandingan antara volume rongga dalam batuan dengan volume butiran batuan.